Selamat siang. Hari ini saya ada alat oksihidrogen lagi yang baru saya tarik dari orang sakit yang menggunakan alat ini. Kemarin saya di video berbeda saya sudah menjelaskan bagaimana membersihkan oksihidrogen generator dengan menggunakan air mendidih. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mensterilkan oksihidrogen generator ini secara keseluruhan. Jika saya asumsikan yang pakai ini orang yang sakit-sakitan, virusnya banyak, kuman dan sebagainya, jadi saya takut ke pengguna selanjutnya menular. Jadi bagaimana saya mensterilkan tapi pakai air dingin, saya tidak pakai air panas. Kenapa kemarin saya pakai air panas dan hari ini saya pakai air dingin bikin video ini? Oksihidrogen generator ini punya satu masalah yang saya belum terpecahkan, yaitu di nano bubbler ini kan ini dilem pakai lem campur AB, epoksi AB yang sebenarnya sudah sangat kuat dan tahan kimia. Permasalahannya, lem yang tahan kimia, tahan korosi, tahan soda api, tahan KOH, kalau dipanaskan, pemuaian antara plastik ini dan lem campurnya beda sehingga copot. Kadang copot, kadang enggak. Kalau buat saya enggak problem, saya enggak pusing. Saya isi air mendidih, kalau copot saya pasang lagi. Tapi kalau buat awam, bukan teknisinya, ini problem. Jadi, saya hari ini mau contohkan bagaimana mencuci oksihidrogen generator ini dengan air dingin, tapi dengan hasil sterilnya sama-sama steril seperti pakai air mendidih. Jadi, sama-sama tidak akan ada bakteri, kuman, virus, dan sebagainya yang terbawa. Oke, saya akan mulai videonya. Pertama, ini alat saya kondisi nyala ya. Ini kondisi nyala, on. Ntar saya keluarkan dulu dari baknya. Oke, kita lihat di sini kondisi on ya. Cuma di sini airnya kurang ini karena saya lupa buka keran ini, kesedot airnya. Makanya saya takut ada kontaminasi. Ini kalau saya orangnya lagi matiin alat, saya selalu ingatkan ini dibuka. Ini dibuka. Tapi orang suka lupa kan. Jadi dia masih keadaan tertutup. Sehingga kalau pemakaiannya lama terjadi vakum di tabung ini, dia menyedot air di tabung ini dan dari tabung ini menyedot ke tabung ini sampai kita lihat airnya mau habis tuh. Pas tingginya, kalau ini saya nyalakan, pas tingginya di posisi lubangnya. Jadi saya anggap ini kita anggap aja kontaminasi lah, worst case skenario. Jadi saya harus bersihkan. Oke. Jadi ini saya matikan dulu. Saya mau tunjukin dulu ini berapa watt. Alat ini di 89 watt ya. Ini saya matikan di sini aja di pusatnya. Oke. Sekarang saya mau bersihkan alat ini. Ya. Pertama saya mau buang airnya ke, saya copot dulu ya. Nanti ini harus saya bersihkan. Kalau ini saya pakai air mendidih dari air panas dari dispenser 70 derajat Celcius sudah pasti steril. Saya isi dan langsung saya pakai, nggak usah diganti air dingin lagi, udah pasti steril. Ini saya buka pakai tang ini yang sudah saya siapkan ya. Tekan, pakai selang ini saya sambung untuk buang ya. Saya buka kerannya, maka airnya mengalir, kita bisa lihat airnya mengalir di sini ya. Oke, kita tunggu airnya habis. Dia mengalir tuh, turun pelan-pelan, kita bisa lihat sini ya, turun pelan-pelan airnya.
Oke, airnya sudah turun, sudah habis. Sekarang ini saya tutup lagi. Saya tutup dulu ya. Sekarang bagaimana cara saya mensterilkan tabung ini dengan air tidak air mentah? Maksudnya dengan air, bukan air mentah, air kondisi dingin, tidak mendidih. Kan ini harusnya udah ada kumannya dong. Di sini harusnya sudah ada kuman. Jadi saya pakai tabung ini, saya pasang lagi ke sini. Ya, selangnya. Saya ambil satu bungkus KOH yang sudah saya siapkan. Ini ya kira-kira 30 sampai 33 gram lah ya. Ini sama plastiknya 34,7. Oke. Kalau saya dapat KOH-nya agak lembab, biasa saya tambah, harusnya 30, saya jadiin 33 gitu. Ini satu kantong. Saya kantongin supaya nggak lembab. Udah saya jadi lebih praktis. Oke. Ini saya lihat dulu sini. Ini saya isi air dulu, air demineral. Ini apa? Air campur KOH kan saya biasa taruh di tabung yang pertama ini ya, air campur KOH. Tapi yang ini, tapi saya akan pakai untuk membersihkan ini dulu. Oke. Ini saya masukkan ya. Harus dikasih air dulu supaya tidak rusak botolnya. Harus dikasih air ini dulu dikit. Nih, saya udah masukkan. Saya tutup dulu. Saya aduk dulu. Jadi ini saya mau pinjam air yang nanti saya buat kuras tabung ini. Saya pakai buat membersihkan tabung yang ada batu humidifier dulu, karena lem campur dan alat ini tahan dengan air alkali atau tahan dengan air yang agak korosif, dia tahan. Tapi dia tidak tahan dengan diberi air mendidih, karena memuainya besar memuainya beda antara lem, batu dan plastiknya. Oke, ini udah campur ya. Jadi saya buka ini kerannya. Ini saya buka kerannya. Airnya masuk ke situ. Kita bisa lihat airnya turun. Jadi sengaja saya kasih kadar tinggi dulu ini. Supaya bersih ya. Lalu saya isi air lagi. Saya isi air lagi. Isi air lagi. Sampai habis nanti airnya. Airnya sudah habis ya. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Oke. Nah, sekarang kita kocok-kocok. Lalu saya nyalakan lagi. Alatnya saya on kan. Sebentar. Saya on kan alatnya. Supaya dia bekerja di air campur KOH. Ini airnya mengandung KOH ya, supaya bersih batu gelembungnya. Saya nyalakan dulu bentar ya, setengah menit, 1 menit cukup. Biar kotorannya rontok juga dari batu humidifiernya.
karena ini air campur KOH. Oke, selalu saya matikan dulu. Saya matikan dulu alatnya. Matiin dulu. Nah, sekarang air di tabung ini, air di tabung yang ini, saya akan masukkan kembali ke botol untuk saya pakai menguras yang ini, tabung ini. Oke, sekarang saya buka kerannya supaya dia masuk kembali ke botol yang saya taruh di bawah ini. Kita bisa lihat botol saya taruh di bawah ini. Ya. Ini ya, saya buka keran ini. Buka keran ini. Alatnya saya nyalakan biar terdorong semua. Jadi dia turun pelan-pelan. Kita bisa lihat di sini. Airnya turun pelan-pelan. Pindah ke botol yang di bawah ini. Ya. Turun pelan-pelan. Sampai benar-benar habis. Saya miringin gini. Ini saya miringin gini nggak ada masalah nih, saya miringin, saya peragain, saya miringin seperti ini. Supaya airnya benar-benar keluar dari tabung yang ada batu HT50 nano bubbler. Air dari tabung pertama tidak akan pindah ya, tabung yang ini nggak akan pindah tuh. Ini airnya nggak pindah. Oke. Ini udah kosong ya, kita bisa lihat tuh sudah kosong airnya. Airnya sudah pindah ke tabung ini. Saya tutup. Ini saya tutup. Saya cabut ya. Ini saya cabut. Saya pinggirkan dulu. Takut tumpah, saya pinggirin dulu ya biar aman. Nah, sekarang saya mau buang air di tabung pertama. Saya pinjam selangnya dari yang tadi ini. Saya copot selangnya dari yang ini, saya copot. Sekarang saya pasang di sini. Kamera. Saya buka dulu. Saya buka kerannya. Saya kasih lihat dulu. Ini saya buka kerannya. Ya, keluar ya, buang ya. Saya nyalakan juga nggak apa. Listriknya di sana ada, biarin aja kalau ini buka, sorry. Saya harus buka keran ini supaya dia mau keluar ya. Kalau nggak airnya nggak turun. Ini kalau saya tutup, dia airnya nggak turun. Kita bisa lihat nggak turun. Kalau ini saya buka, airnya turun. Kita bisa lihat airnya mengalir turun. Ya. Ntar tunggu airnya turun dulu. Tunggu habis dulu. Ya, tuh kita tunggu airnya habis dulu. Ntar lagi habis nih. Saya miringkan supaya keluar semua. Jadi di dry cellnya juga kering, makanya saya pasang posisi dry cellnya seperti ini. Kita lihat nih, posisi sambungnya seperti ini di bawah, ini di atas, sehingga ketika dikuras dia benar-benar habis airnya di dry cell ini. Oke, udah habis ya. Sekarang ini saya tutup, cabut tutup ya, tutup di sini. Terus ini saya pasang di atas selang. Pasang di atas. Ini tadi yang ada air campur KOH yang tadi.
saya udah campur tadi KOH ini, saya masukkan kembali di alat, pasang begini. Dan hati-hati ya, airnya ini udah korosif ya, korosif sekali air ini, karena ini air KOH. Saya buka kerannya, saya angkat, kita bisa lihat airnya masuk. Tapi ingat, ini udah ditutup ya. Air KOH ini, air campur KOH ini, elektrolit ini korosif sekali. Ini tangan saya kena sedikit udah merah-merah gatel. Jadi korosif, kuman apapun mati, virus apapun mati, bakteri apapun mati. Dia mirip sama sabun. Tapi ya bukan dimasukin ke sabun, ke alat ini ya, kan sabun kita nggak tahu kadarnya apa. Nanti hasil gasnya apa kita nggak tahu ya. Tapi sejenis mirip sabun. Kalau nggak salah KOH itu bahan dasarnya sabun. Oke, ini udah masuk, kita tambah air sampai penuh. Sorry, piringan tumpah. Oke, saya tambah lagi. Kadang harus saya tinggiin, kalau nggak dia nggak mau turun airnya. Oke, udah penuh ya. Ini sudah penuh airnya di tabung 1. Saya tutup sumbat lagi, ini disumbat tabung pertama. Sumbat ya. Oke, lalu sekarang saya nyalakan alatnya. Saya nyalakan alatnya tuh, udah mulai nyala. Ya. 100 watt. Oke, sekarang saya mau isi tabung kedua. Yang tadi sudah saya kosongkan, saya mau isi pakai air mineral. Ya, ini sudah terpasang. Ini saya tutup dulu juga nggak apa-apa. Ini saya isi. Saya mau bilas dulu. Saya isi sedikit aja. Ini sampai nano bubblernya terendam ya, keluar gelembung tuh. Nano bubblernya nggak bocor kalau nggak pakai air panas. Padahal tadi pakai cairan korosif sekali. Ini saya tutup. Ntar saya taruh dulu botolnya. Ini saya kocok-kocok dulu. Sebenarnya nggak harus sih dikocok-kocok, kalau sampai ada sisa KOH juga tidak membahayakan, karena pada dasarnya kan ini tabung penyaringan gas. Ya lama-lama KOH dari tabung pertama ini akan ada yang pindah ke sini. Jadi ini pasti ada KOH juga. Jadi nggak perlu terlalu bersih. Dia cuma menyaring gas kan. Airnya juga nggak boleh diminum tentunya. Tapi intinya dia udah nggak ada kuman nih cara begini. Nah sekarang saya buang lagi airnya. Ini kita bilas. Sekarang saya buang lagi airnya ya. Saya buang lagi airnya ke bak sini. Saya buang ya. Yang tadi sudah buat membilas. Buka kerannya. Airnya turun lagi.
Kita bisa lihat airnya turunnya. Oke, ini saya miringin lagi biar, tapi saya matiin dulu supaya nggak kedorong ya. Miringin. Udah habis airnya. Sekarang saya sudah habis airnya ya. Kita bisa lihat di tabung ini udah habis, nggak ada air. Sekarang kita isi lagi pakai botol pengisi. Oke. Nah, di oksihidrogen generator sebenarnya air ini tidak harus air demineral, air mineral biasa juga boleh. Cuman kalau airnya itu bukan air matang, bukan air RO, ya lebih cepat bisa berlumut ya, kayak yang tabung 2. Ini kalau pakai air mentah bisa berlumut. Kalau pakai air mineral masih mending. Karena kalau tabung pertama yang ini yang ada KOH-nya, kalau pakai air demineral nggak ada endapan. Kalau diisinya pakai air mineral atau air yang masih ada kandungan zat padatnya, ya lama-lama ada endapan di bawah. Seperti alat saya ini. Alat saya ini yang saya pakai hirup sendiri. Untuk pengujian saya pakai air apa aja. Yang penting airnya tidak berasa, tidak berwarna. Karena kalau mengandung garam kan nanti reaksinya lain lagi. Itu tuh ada endapannya. Saya nggak pernah cuci itu. Udah setengah tahun. Ya baik-baik aja. Cuman untuk supaya kelihatan bersih ya saya pakai air demineral. Oke, ini sekarang saya isi air. Belum dibuka. Kadang kalau ada angin di dalamnya saya ratain dulu. Saya ratain dulu begini, sejajar. Saya turunin gini biar sejajar, baru saya naikin. Supaya anginnya keluar. Ya tuh, saya naikin biar anginnya keluar. Biar dia mengisi ya. Nah, sambil mengisi udah boleh saya onin ini. Saya onin. Tuh nggak bocor dia. Nano bubblernya nggak rusak. Karena tidak terjadi pemuaian mendadak. Saya isi. Saya tutup ya, kerannya saya tutup, cabut, terus pasang ini. Aduh, susah masang dua tangan. Ntar saya cabut dulu, pasang ulang. Ini saya pasang ulang. Dalam. Oke, udah kepasang. Ini udah bekerja dengan baik, nggak ada bocor ya nano bubblernya. Oke, kita lihat sekarang berapa watt. Masih 76 ya. 76 watt. Oke. Nah, untuk pembersihan ini caranya gimana nih? Yang pembersihan ini. Jadi, oh ya saya mau tes dulu ini gasnya ada masalah enggak? Yang tadi malam saya pakai di alat saya buat hirup. Ya, ini saya pasang begini.
kalau mau buka tinggal tekan pakai ini ya, tekan pakai ini, saya pasang gini ini biar lebih jelas cara buka pasangnya sekalian. Ini kalau saya mau buka saya tekan, tarik, kalau pasang ini ya, ini udah keluar gelembungnya, saya hirup. Kalau ada bau berarti ada yang nggak beres. Kalau nggak ada bau ya berarti oke. Saya cabut lagi. Kalau udah nggak ada bau, aman untuk bikin air hidrogen. Ini saya bikin air hidrogen. Gini caranya. Ya, bikin ya air hidrogen. Jadi botolnya tidak saya campur sama yang buat hirup. Dan ini saya isi air panas biasanya awalnya ya. Tinggal pasang begini. Bikin air hidrogen ya. Tuh. Pemasak dalamnya kayak begini doang. Selang seperti ini, selang RO. Kalau mau dicopot saya tinggal copot begini. Pasang di sini. Ini udah aman, nggak ada bau, nggak ada rasa ya. Nah kalau saya mau pasang ini baru buat orang sakitnya atau buat saya sendiri, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke dispenser air saya. Sorry. Saya pergi ke dispenser air saya. Ini saya buka. Hati-hati karetnya ini suka hilang, karet hitamnya ya. Taruh di sini. Saya isi air panas. Cuman air saya lagi habis. Jadi intinya saya isi air panas. Saya isi air panas lalu ya saya tinggal pakai. Cuman tadi dispenser saya lagi habis airnya. Oke. Itu aja, sekian. Terima kasih ya.